Nah, yang ini ya dasarnya. Jadi bilangan adalah suatu jumlah dan suku-suku angka ya. Nah itu kan kalau berbicara tentang bilangan adalah sesuatu yang menjadi dasar dari mata bidang ilmu matematika ya, terkait dengan jumlah dan suku-suku dari angka, di mana setiap suku angka adalah merupakan hasil perkalian antara angka dengan hasil perpangkatan dan bilangan dasar, di mana pangkat ini sesuai dengan letak dari suku angka tersebut ya. Nah ini kalimat yang ada di bidang ilmu matematika ya, untuk pengertian dari suatu bilangan. Kemudian langsung masuk ke desimalnya ya. Jadi untuk bilangan desimal itu terdiri dari 10 ya. Anggotanya adalah 10. Berisi 10 anggota gitu. Mulai dari 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan 9 ya. Jadi kalau ditotalin dijumlahin adalah 10. Nah, pengertiannya sendiri adalah sistem bilangan yang biasa kita pakai di mana menggunakan kombinasi angka-angka dan not sampai dengan 9 ya. Jadi ada angka dan juga not sampai dengan angka 9. Not ini maksudnya 0 ya, salah perhatikan ya. Kemudian tipe bilangan yang kedua adalah binaire ya, ataupun biner atau minor. Jadi ada beberapa literatur yang menuliskan penamaannya seperti ini ya, binaire, ada yang biner dan ada yang berbeda lagi. Tapi itu sih sama ya. Anggotanya adalah dua bilangan ya, 0 dan 1 saja. Terdiri dari bilangan 0 dan 1 saja. Itu untuk bilangan biner ataupun binaire. Sistem bilangan dasar 2 ini dibentuk dengan menggunakan kombinasi dari dua notasi yang ada di atas ya. Nah, sistem binaire itu digunakan untuk perhitungan di dalam komputer ya. Jadi kalau di pertemuan ketiga ya, materi di pertemuan ketiga kalau nggak salah, itu ada generasi 1 di mana komputer yang pertama kali diciptakan itu bahasa pemrogramannya masih menggunakan bahasa mesin ya. Bahasa mesin itu bahasa yang terdiri dari 0 dan 1 ini, bilangan biner ini. Jadi 0 untuk menonaktifkan dan 1 untuk mengaktifkan ya. 0 untuk mati dan 1 untuk nyala gitu ya. Sama seperti di elektro ya. Ada 0 dan ada 1. Nah, demikian juga dengan di komputer. Kemudian karena komponen-komponen dasar komputer hanya ada dua keadaan ini saja, yaitu hidup dan mati ya. Hidup itu 1, 0 itu mati ya. Jadi kalau kalian lihat simbol dari seluruh alat elektronik, untuk turn off, turn on-nya, menyalakan, mematikannya pasti ada tanda garis seperti ini ya. Garis, terus lingkaran di bawahnya ya. Nah itu sebenarnya eh, kayak gini ya. Nah, nah ini kan sebenarnya adalah simbol dari biner itu sendiri. Ada 1 dan ada 0-nya. Mungkin pernah di simbol-simbol seperti ini. Oke, lanjut ya. Nah, tipe bilangan yang ketiga berikutnya adalah dengan anggota berjumlah 16 ya, atau kita kenal dengan nama heksadesimal. Heksadesimal ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari yang desimal yang tadi. Kalau desimal itu 0 sampai dengan 9, kalau yang heksadesimal ditambahkan sampai dengan ke angka 15 ya. Tapi kita tidak menuliskan angka 10, 11, 12, 13, 14, 15, tapi kita tuliskan menggunakan abjad. Mulai dari A, B, C, D, E sampai dengan F ya. Nanti akan diberikan ya penjabaran lebih detailnya ya. Nah, untuk yang sistem oktal ataupun oktadesimal sama saja. Itu anggotanya ada 8 ya. Mulai dari 0 sampai dengan 7 ya. Itu untuk oktal.
Mau ditanyakan dulu atau masih bingung semuanya? Karena itu adalah menjadi dasar kalian menghitung ataupun melakukan konversi nanti. Bagaimana? Punya ini. Oke, kalau tidak ada berarti kita lanjut ya. Itu kalau konversi radix R ya ke desimal. Radix itu ya bilangan selain desimal ya. Mau itu biner, oktal maupun heksadesimal. Kemudian cara kita mengkonversi bilangan desimal ke biner ya. Bilangan desimal yang bulat ke bilangan biner. Gunakan pembagian dengan angka 2 secara suksesif, secara kontinu ya, secara terus-menerus sampai dengan sisanya mendekati ataupun sama dengan 0 ya. Sisa-sisa pembagian nanti akan membentuk jawaban ya. Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Contoh kalau diketahui adalah 179 bilangan desimal ke bilangan biner ya. Jadi kita tuliskan saja seperti ini ya. 179 bagi 2 ya. 179 bagi 2 karena yang diminta adalah bilangan biner ya. Jadi kita bagikan ke angka 2 ya. Jadi 179 bagi 2 kita hitung aja ya. 179 bagi 2 ya. Nah, cara gampang ataupun manualnya seperti ini ya. Cari angka yang mendekati dengan pembagian ke 179. 8 ya, dapat 16. Kemudian kita kurangkan 19. Dapat 9 ya. Dapat ini 18. 1 sisanya. Jadi 18 ini. Mana nih? 89 yang ini dapatnya dari sini. Dan sisa 1 itu kita tuliskan di sampingnya. 89 yang ini. Dan sisa hasil baginya kita tuliskan di sini. Dapatlah perhitungan yang pertama. Nah, kemudian kita turunkan tuh ya. 89-nya kita tulis di sini. Dibagi 2 lagi ya. Nah, jadi kita hitung lagi tuh. 89 per 2 dapat 4. Terus dapat 4 lagi. Sisa 1 ya. Sisa 1. Jadi kita tulis di sini 44 sisa 1. Nah, berikutnya 44 bagi 2 lagi kita tuliskan ya. 44 bagi 2 sama dengan 22 ya, genap. Sisa 0-nya kita tuliskan di sini. Kemudian kita 22 itu kita tuliskan di berikutnya. Dapatnya 11 sisa 0 ya. Terus kita tulis lagi 11 bagi 2 dapat 5 sisa 1. Terus kalau 5 bagi 2 dapat nilainya yang mendekati adalah 2 dengan sisa 1. Kemudian ada nilai 2 bagi 2 sama dengan 1 dan sisa 0 ya. Nah, karena ini nggak bisa ya. Kan ini harusnya 1 itu ini ya. Kita tuliskan di sini ya. 1 per 2 sama dengan 0 ya. Tapi nggak bisa, nggak habis. Jadi sudah selesai hitungannya. Di titik ini aja sudah selesai sebenarnya. Tapi kalau mau dituliskan sampai habis akan lebih bagus ya. Jadi untuk menuliskannya adalah kita tuliskan dari bawah ke atas ya. Dari bawah ke atas. Jadi ada 1, 0, 1, 1, 0. Itu kita tuliskan secara mendatar seperti ini. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 ya. Sama dengan angka yang kita tuliskan secara menaik ke atas ya.
Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Sudah paham ya? Nah, karena coret-coretan saya ini enggak permanen ya. Jadi kalau saya next itu akan hilang. Kalian bisa screenshot aja ya untuk jaga-jaga kalau lupa ya. Nah, kemudian untuk konversi bilangan desimal ke oktal ya. Sama ya, caranya seperti ini. Kita diminta untuk konversi 179 desimal ke bilangan oktal. Jadi sama ya, kita tuliskan seperti ini. 179 bagi 8. Cari yang mendekati berapa? 179 bagi 8 ya. Cari yang paling mendekati 109 berarti 2 lagi, sisanya adalah 3. Jadi dapatnya 22 dan sisanya adalah 3. Dua-duanya kita tulis lagi di sini. 22 bagi 8 2 bagi 8 yang paling mendekati adalah 16. Dapatnya adalah 6 ya. Itu dapat 2, sisa 6 ya. Terus 2 pangkat 8, 2 bagi 8 kan nggak bisa ya. Jadi kita tuliskan 2 ya. Sisanya itu ya angka itu sendiri ya, 2. Jadi dengan cara yang sama kita tuliskan secara menaik seperti ini ya. 2, 6, 3. Jadi terus hasilnya adalah lihat angka sisanya yang paling bawah baru naik ke atas ya. Dapatnya ada 2, 6, 3 pangkat 8 ya. Oke, untuk bilangan ini sama ya. Caranya dengan yang tadi, tinggal dibagi-bagi aja. Hasil sisa baginya ditulis secara rapi. Kemudian bilangan desimal ke heksadesimal. Sama lagi ya, contohnya adalah 179 ke 11 ya. Sorry, 179 desimal diminta rubah ke heksadesimal ya. Jadi karena heksadesimal ada 16 ya, basisnya adalah 16. Jadi pembaginya di sini adalah 16 ya. 1, 7, 9 bagi 16. Yang paling mendekati adalah 16, 1, 19, 1 lagi di atas ini, sisa 3 ya. Ini ya. Jadi ada ini ya, 11 sisa 3 nih. Kemudian untuk 11 kan nggak bisa ya. Nggak bisa lagi membagi karena lebih kecil dari pembaginya, karena jadi kita tuliskan nilainya adalah 0, tinggal sisa adalah 11 ya. Jadi kita tuliskan secara menaik seperti ini. Dapatnya adalah 11, 3 atau B3 bilangan desimal ya. Sama ya. Jadi tipsnya adalah kalian harus mengerjakannya secara detail ya, dan juga teliti. Selanjutnya adalah oktal ke biner ya. Nah, sebaliknya
Untuk konversi bilangan oktal ke biner, harus dilakukan adalah terjemahkan setiap digit bilangan oktal ke 3 digit bilangan biner ya. Jadi caranya terbalik ya. Seperti ini. Kalau diketahui bilang oktalnya terlebih dahulu, baru diminta ke bilangan biner, kita caranya dibalik ya. Kita sama ya, fungsinya sama sih ya, dengan cara imajinasi tadi. Jadi angka 3 ini bagaimana menuliskan dalam bentuk binernya. Jadi kalau imajinasinya cepat, berarti kita langsung tahu tuh mana angka yang kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3 gitu ya. Jadi sudah pasti 1 dan 2 ini ya. Kemudian untuk nilai 6, mana nih nilai-nilai yang kalau dijumlahkan adalah nilainya 6 ya. Dapatnya adalah 4 dan 2 nih ya. Sedangkan yang ini adalah nilainya mana yang ini 2. Nah, karena kita tadi mengelompokkan sebanyak 3 digit, ada sisa 0 di depan sini ya. Sedangkan karena 0 di depan tidak ada artinya, kita bisa menuliskannya langsung seperti ini ya. Alih-alih ada nolnya ya di depan sini. Jadi bagusnya sih nggak perlu ada 0 di depannya lagi ya. Langsung ke nilai 1 ya di depannya itu ya, seperti apa. Terus untuk bilangan biner ke desimal. Nah, kalau yang ke oktal tadi kita kelompokkan sebanyak 3 digit, yang ini kita kelompokkan sebanyak 4 digit ya. Dari posisi yang kanan. Sama nih ya. Cuman di kelompoknya 4 digit ya. Ini 1, ini 2. Penulisannya seperti ini. Nah, dengan cara yang sama kita bisa membayangkan di pikiran kita kalau mana nilai-nilai yang bisa dijumlahkan hasilnya adalah 3 ini. Terus untuk nilai B ada 11 ya. Mana nilai yang kalau dijumlahkan adalah nilainya 11? 1, 2, dan 8. Nanti dapat nilainya adalah B ya. Dituliskan ke bawah kayak gitu. B3 bilangan heksa. Ini ya berarti ya. Halo. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi ya. Cara paling gampangnya adalah main di imajinasi ya. Jadi untuk bilang biner itu kan terbagi menjadi ada yang menjadi 4 bit seperti ini ya. 1011 misalnya ya. Ada yang terbagi menjadi 3 bit misalnya 0, 1 dan 1. Nah, itu sama saja ya. Cuman jumlahnya aja yang berbeda. Untuk menghitungnya kita tinggal mengimajinasikan bahwa ada nilai aktif di setiap nilai-nilai ini ya. Ada nilai yang tersembunyi di dalamnya. Jadi kalau nilai 1 itu jadi kalau nilainya 1 baru kita lihat nilainya apa di baliknya. Sedangkan kalau nilainya 0 kita abaikan. Jadi urutannya seperti ini ya, tetap sama. Mulai dari belakang itu adalah 1, kemudian dikalikan dengan 2, dapatnya adalah 2. Dikalikan lagi dengan 2, dapatnya adalah 4 ya. Kalikan lagi dengan 2, dapatnya 8 ya. Itu ya untuk urutan nilai-nilai ininya. Kalau yang 3 bit itu sama nih. Gimana? Itu untuk menentukan nilai-nilai yang ininya di atasnya ini. Nah, kali 2 itu untuk menentukan nilai ininya. Jadi kalau di depannya ini masih ada lagi 5 bit, 6 bit, berarti selanjutnya nilai aktifnya adalah ini 16 kalau dikalikan dengan 2, dan yang ini adalah 32. Begitu. Tapi karena kita hanya sampai 4 bit saja, sampai di sini gitu ya. Yang ini nggak usah. Gitu ya, paham ya? Nah, setelah mengetahui nilai-nilai angka yang di atasnya ini, baru kita hitung tuh ya. Kita cari, oh yang nilainya 1
Ya, satu aktif itu yang ini dan yang ini ya. Berarti untuk 8 dan 1 itu kita jumlahkan. Dapat nanti itu adalah 9 ya. Untuk bilangan desimal. Ya. Nah, untuk bilangan oktal ya. Oktal itu kan biasanya 3 bit ya. Pengelompokannya sebanyak 3 bit. Oktal itu sama ya. Mulai dari belakang itu nilai 1 kali 2 dapatnya 2 kali 2 lagi dapatnya 4. Ya, tinggal dijumlahkan ini ya. Mana yang nilainya 1 dijumlahkan. Ya, ini kan nilai 1 ya. Dijumlahkan nilai aktifnya itu. Dapat nilainya 3. Nah, kalau 11 bagaimana? 11 itu dengan urutan angka-angka yang seperti ini, nilai satunya nanti ada di mana gitu ya. Jadi kita coba satu-satu. Kalau 8-nya itu kita kasih 1, 4-nya kita kasih 1. Oh, sudah lebih nih ya. Misalnya 1100 ya, seperti ini ya. Dengan cara yang sama, 1, 2, 4, 8. Nah, kan maunya ini kan 11 ya. Maunya kan 11 nih. Oh, kalau dijumlahkan, oh sudah 12. Sudah lewat ya. Berarti nggak mungkin ya. Berarti ini salah. Tinggal dicoba lagi 8. Berarti 8 tambah 2, 10 ya. 10 tambah 1, 11. Oh, nah berarti yang aktifnya adalah 1 untuk 2 dan 1 untuk 1. Yang 4-nya adalah 0. Itu 11. Gitu ya. Bagaimana? Paham belum? Sudah paham? Halo? Yang ini. Cara menentukan. Hah? Gimana? Gimana? Yang mana nih ya? Yang atas ini ya? Oh ya. Ini soalnya ya. Jadi yang ini adalah soal. Kalau soalnya kayak gini, berarti yang kita tambahkan adalah yang 8 dan 1. Karena nilainya yang aktif itu ini ya. 1 itu aktif. Kalau 0 itu nggak ada, nggak usah dihitung, nggak aktif dia. Jadi yang kita hitung adalah yang ini dan yang ini di belakangnya. Sama dengan yang ini ya. Kalau ini adalah soalnya, yang aktif adalah yang ini ya. Berarti yang dijumlahkan adalah 1 dan 2. Ya. Yang 0 di depannya nggak usah lagi. Karena sudah nilainya 0 ya. Gimana? Sudah paham? Jadi yang dihitung itu adalah nilainya 1 ya. Kalau 1 semua nih ya. 1 semua nih ya. 1 semua berarti 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Ditambahin tuh semuanya. Dapatnya 15. Gitu ya. Kalau soalnya kayak gini ya. Tergantung soal ya jadi. Geser ke